Depan gerak, tegak gerak, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tasnya yang belum disimpan, simpan tasnya dulu. Nah, sekarang sebelum belajar berdoa dulu ya supaya kegiatan kita dilancarkan. Silakan untuk KM memimpin doanya. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Mumin? Hadir. Hadir. Terus semuanya hadir? Hadir. Hadir semua ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan bercerita atau mendongeng. Kalian suka dongeng atau cerita? Suka. Ya. Nah, dongeng ini akan dibawakan oleh Ibu dengan judul Gajah dan Semut. Hiduplah seekor gajah yang besar dan kuat dan juga seekor semut yang kecil. Gajah tersebut suka marah-marah pada hal-hal yang kecil dan suka mengganggu hewan-hewan lainnya. Gajah suka meremehkan hewan-hewan yang lain yang lebih kecil darinya. Jadi dia merasa bangga dengan kebesaran tubuhnya, dengan kekuatannya, ya, sehingga dia suka meremehkan hewan yang lainnya. Kalau semut itu bersikap baik, ya. Semut suka bekerja keras. Dia sering mencari makan bersama keluarganya dan sering pula berpapasan dengan gajah ketika dia akan mencari makan. Nah, gajah sering mengolok-olok semut apabila dia bertemu atau berpapasan di jalan. Akhirnya, semut pada suatu ketika bertemu dengan gajah mau mencari makan bersama keluarganya. Gajah pun mulai berulah lagi. Gajah menyemprotkan air dari belalainya dan semut pun menangis. Kemudian semut berkata, "Hei gajah, kenapa kamu menyakiti aku? Salah apa aku?" kata semut. Kemudian gajah pun berkata, "Hei semut, jangan menangis. Apabila kamu menangis, maka aku akan lebih keras lagi menyemprot dengan air dari belalaiku dan kau akan mati." Kemudian semut pun akhirnya berhenti menangis dan semut lain berkata, "Semut, jangan berkelahi dengan gajah, karena gajah itu pemarah dan sangat kuat tubuhnya. Tak mungkin kamu mengalahkan gajah, karena gajah itu selain besar juga kuat." Dan semut satunya lagi berkata, "Aku akan memberi pelajaran pada gajah. Aku akan mencari jalan supaya gajah tidak pernah lagi menggangguku. Bagaimana caranya ya?" Kemudian semut pun berpikir. Dan akhirnya semut pun pada suatu ketika pagi itu akan bekerja mencari makan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mencari makan. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah. Dia diam-diam menaiki tubuh gajah dan akhirnya sampai ke lubang belalainya. Setelah di dalam lubang belalai, semut pun akhirnya menggigit gajah. Dan gajah pun berteriak, "Tolong, tolong, aku sakit." Nah, semut pun tidak menggubrisnya.
dia malah lebih keras lagi menggigitnya. Kemudian gajah pun berteriak lagi, tolong hentikan, aku sakit. Nah, kemudian semut pun akhirnya berkata di dalam belalai gajah, hei gajah, aku ingin kau merasakan bagaimana kalau kamu menyakiti hewan lain dan bagaimana kalau rasanya diganggu. Kemudian gajah pun berkata lagi, iya semut, aku minta maaf, tolong hentikan gigitanmu, lepaskan, aku sakit, gitu ya, kata gajah. Kemudian semut pun berkata lagi, baiklah, kalau begitu gajah sekarang harus berjanji tidak akan mengganggu hewan lain yang ada di hutan ini. Dan gajah kalau berjanji, saya akan melepaskan gigitannya. Akhirnya gajah pun berkata lagi, baiklah semut, saya berjanji tidak akan mengganggumu lagi dan tidak akan mengganggu hewan yang lainnya. Nah, setelah berjanji begitu, semut pun melepaskan gigitannya. Dan akhirnya semut pun keluar dari lubang belalai gajah. Nah, setelah itu gajah pun tidak lagi mengganggu hewan lain yang ada di hutan itu. Akhirnya semua hewan yang hidup di hutan itu hidup bahagia tanpa gangguan dari gajah. Nah, sekarang ibu ingin tahu, coba siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Semut dan gajah. Coba hikmah apa yang dapat kamu ambil dari dongeng tersebut? Jangan pernah sombong. Terus apa lagi? Iya, jangan mengganggu atau merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan orang lain ya. Meskipun kecil badannya, misalnya dari segi fisik, kamu tidak boleh meremehkan orang lain. Siapa tahu dia lebih pintar dari kamu ya, meskipun badannya kecil. Ya, contohnya seperti semut dan gajah. Meskipun besar badannya, tetapi dia kalah kecerdikannya oleh semut. Nah, begitu pun kamu ya, tidak boleh meremehkan teman lain. Harus saling menghormati ya. Tidak boleh meskipun misalnya meremehkan dari segi fisik, misalnya dari segi kecerdasan ataupun segi keterampilan. Misalnya ada yang suka mengolok-olok teman, itu tidak boleh ya, seperti yang dilakukan gajah, suka mengolok-olok, meremehkan dan mengganggu ya. Nah, bagaimana rasanya kalau kita juga diganggu atau dihina oleh teman? Apakah enak rasanya? Tidak, tentunya ya. Jadi harus merasakan sendiri. Nah, setelah merasakan sendiri, akhirnya gajah pun dia merasa takluk kepada semut ya, karena sakitnya ya. Meskipun kecil, tetapi dia bisa menaklukkan gajah. Nah, kamu pun begitu, tidak boleh meremehkan orang lain, harus saling menghormati, menghargai di antara teman ya. Nah, itu adalah dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Nah, kamu dapat mengambil hikmahnya dari cerita tersebut. Sekarang coba berdiri semua. Tepuk PPK dipimpin oleh siapa ya? Silakan berdiri supaya lebih semangat lagi belajarnya. Berdiri, coba berdiri. PK religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Silakan duduk kembali. Sekarang
Silakan berdiri semua. Dipimpin oleh Alia. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya Tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kalian masih ingat tidak belajar apa dengan ibu kemarin? Oh iya, belajar mengenai beluntas dan keok sawah. Nah, kalian sekarang akan belajar mengenai apa? Tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 yaitu mengenai teks eksplanasi dan mengenai hak dan kewajiban. Adapun nanti sidang mana? Materi sekarang yaitu tentang hak dan kewajiban, juga kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah kegiatan yang akan kamu lakukan nanti adalah diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, ya, kemudian nanti mengadakan evaluasi di akhir. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis, ya, dapat menganalisis dan membedakan antara hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara. Dan kedua, kamu dapat menganalisis dan mempresentasikan teks eksplanasi atau informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat ini, ya. Sudah? Anak-anak sekarang lihat gambar di laptop, ya. Coba mendekat ke sini. Nah, lihat sini. Nah, lihat. Elbi, coba di sana Elbi. Nah, Elbi, coba sana Elbi. Lihat ya. Nah, kalian lihat ini, coba sedang apa gambarnya? Gotong royong apa? Membersihkan jalan. Terus apa lagi? Gambar apa lagi? Menanam pohon.
sedang kegiatan meronda. Nah, coba di gambar itu lihat apakah pada gambar itu lihat dengan jelas oleh kamu apakah termasuk pelaksanaan kegiatan hak atau kewajiban? Kewajiban. Kenapa disebut kewajiban? Coba apa? Karena apa? Karena kewajiban adalah apa? Coba. Sesuatu yang harus dikerjakan. Ya. Nah, ini ada lagi gambar atasnya. Lihat, ada lagi gambar ke atasnya. Nah, ini ya. Ini gambar apa yang banyak orang di pinggir jalan? Jalan santai. Jalan santai ini kegiatan apa? Pelaksanaan apa? Pelaksanaan hak atau kewajiban? Pelaksanaan hak. Kenapa hak? Karena kita berhak untuk hidup sehat. Dengan jalan santai maka hidup akan menjadi sehat. Nah, sekarang duduk kembali, dipersilakan duduk kembali ke bangku masing-masing. Ya, lihatnya. Kalian sekarang berdiskusi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kamu sekarang silakan bangkunya disatukan atau 2 meja saja ya. 2 meja saja. Digotong Dona sendiri sama Elvi. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk diskusi ya pada hari ini. Nah, silakan isi LKPD-nya, berdiskusi dengan kelompok kamu, bertukar pendapat, ya. Ini petunjuknya baca dulu. Jadi yang pertama itu kamu nama, tulis kelas dan nomor absen. Terus baca petunjuknya ya, LK1, amati gambar, kemudian tunjukkan hak dan kewajiban warga negara di sini ya. Terus LK2 yaitu membaca teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison. Dan kemudian kamu simpulkan, tulis kesimpulannya paragraf 1, 2, 3, dan 4. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Ada diskusi.
Ya, terus apalagi banyak pelaksanaan hak ya. Boleh ditambahkan dari kehidupan sehari-hari. Coba anak kelompok 2 sudah belum? Yang contoh pelaksanaan hak boleh ditambahkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain yang ada di depan. Kelompok 1, mana lihat Ibu sudah belum? Contoh pelaksanaan hak dan contoh pelaksanaan kewajiban boleh ditambahkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain di dalam gambar. Jadi banyak, isinya banyak. Sudah belum anak-anak? Belum, ya silakan bertukar pikiran dengan teman. Nanti dipresentasikan ke depan ya, tiap kelompok. Anak-anak, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya ke depan. Mendapatkan perlakuan yang adil. Contoh pelaksanaan kewajiban: bergotong royong, melakukan reboisasi, menanam pohon di pinggir jalan. Ada yang beda pendapat? Silakan. Kelompok 2 silakan. Laila, dari sana bacakan. Contoh pelaksanaan hak: 1. Kegiatan olahraga jalan santai. Contoh pelaksanaan kewajiban: 1. Harus belajar dengan tekun. 2. Sedang gotong royong supaya pekerjaan cepat selesai. 3. Membayar pajak. 4. Warga sedang berorgan. 5. Menanam pohon di pinggir jalan. Ya, jadi di kelompok 2 itu penambahannya ya
ada tadi itu meronda ya, terus membayar pajak. Nah, ini belajar dengan tekun. Ini tambahannya ya dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Contoh pelaksanaan hak melakukan olahraga dengan santai, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat uang jajan yang sama. Contoh pelaksanaan kewajiban harus gotong royong, harus belajar dengan tekun, gotong royong, membersihkan sampah, menanam pohon, meronda, membayar pajak. Ya, jadi kelompok 3 sama ya dengan kelompok 1. Ya, kalau tadi kelompok 2 ada yang beda. Ya, ada yang terus sekarang ini sudah kelompok 1, nanti tampil lagi untuk LK2-nya ya. Sekarang LK1 dulu. Duduk dulu. Ya, sekarang tampil kelompok 2 untuk LK1. Saya Dari kelompok 2 akan membacakan diskusi. Contoh pelaksanaan satu kegiatan olahraga dengan santai. Contoh pelaksanaan kewajiban. 1 harus belajar dengan tekun. 2 sebagai pemulung supaya pekerjaan cepat selesai. 3 membayar pajak. 4 keluarga sedang melomba. 5 menanam pohon di pinggir jalan. coba kalian, nah ini di kelompok 2 pelaksanaan haknya cuma 1. Silakan untuk ditambahkan kelompok 1 apa pelaksanaan hak. Contoh pelaksanaan hak di sekolah maupun di rumah. Kamu itu di rumah dapat apa saja dari orang tua? Coba. Siapa coba? Tarik suaranya ya, keras. Coba. Berhak mendapatkan apa kamu di rumah? Iya, kasih sayang dari orang tua. Siapa lagi? Mendapatkan pelajaran kalau di sekolah ya, hak kamu bagus. Untuk kelompok 3 ya, kasih jempol. Terus apalagi? Silakan yang mau menambahkan. Coba Rizky dapat apa biasanya kalau pagi-pagi dari orang tua kalau berangkat ke sekolah? Dapat uang jajan ya. Jadi dapat uang jajan. Nah, kalau ada uang jajan itu hak apa kewajiban? Iya. Kalau uang jajan itu adalah hak untuk kamu ya, mendapatkan uang jajan dari ayah dan ibu ya. Coba siapa lagi yang mau menambahkan? Hak atau kewajiban siapa? Coba dapat apa saja ya kalau di sekolah? Selain dapat itu apa? Hak mendapat pelajaran atau pendidikan dari guru, hak apa saja? Coba siapa yang mau menambahkan lagi? Kalian pekerjaan kalian sudah selesai? Di apa oleh ibu? Nah, dinilai. Kalau dinilai itu apa hak kamu bukan? Ya, itu adalah hak kamu untuk mendapat penilaian dari guru. Silakan duduk untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan ke depan. Ya, silakan. Contoh melaksanakan hak melakukan olahraga dengan santai, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat uang jajan dengan sama. Contoh pelaksanaan kewajiban harus belajar dengan tekun, gotong royong, membersihkan sampah, menanam pohon, meronda, membayar pajak. Nah, coba silakan siapa lagi yang mau menambahkan? Coba siapa lagi? Ini adalah tadi menambahkan hak. Coba tambahkan kewajibannya. Kamu kewajiban apa di sekolah ya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Kalau bangku meja harus dipelihara tidak di sekolah, jangan dirusak misalnya. Itu kewajiban bukan? Nah, terus apa lagi di sekolah? Apa coba kewajibannya apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Terus apa lagi banyak kewajiban kamu?
kewajiban kamu sebagai anak di rumah apa? Iya, membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Menyapu dan mengepel, membantu ibu di rumah. Apa lagi kewajibannya? Coba, apa lagi kewajibannya? Bangun pagi-pagi. Iya, bangun pagi-pagi tentunya ya. Terus apa lagi kewajibannya? Kalau punya kakak harus apa? Iya, menghormati anggota keluarga. Ya, itu kewajiban kamu. Menghormati anggota keluarga, baik ayah, ibu, adik ataupun kakak di rumah ya. Itu kewajibannya. Terus apakah ibu kalau memasak suka dibantu? Nah, itu juga kewajiban kamu adalah membantu ibu memasak. Ya, silakan untuk kalian duduk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 tampil lagi ke depan untuk mendiskusikan LK 3. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil. Bacakan. Nah, paragraf 1. Paragraf 1, penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2, Thomas Alva Edison penemuan lampu pijar. Oh, tapi ini baca dulu yang keras ya. Nanti kalau setelah dibaca dihitungkan dulu. Baca dulu. Nah, judulnya baca. Dengarkan yang lain. Ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, dia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, silakan jawab sekarang. Paragraf 1, penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2, Thomas Alva Edison penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf 3, untuk menemukan bola lampu pijar, ia menghabiskan waktu selama 2 tahun. Paragraf 4, Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, dan seorang yang gigih. Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi jauh lebih baik dengan penemuannya. Ya. Nah, itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Coba ke kelompok 2. Beda tidak, coba. Baca Yona. Paragraf 1. Beda tidak, coba. Paragraf 1, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2, Thomas Alva Edison penemuan bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf
Paragraf 3. Untuk menemukan bola lampu pijar, ia menghabiskan waktu selama 2 tahun. Paragraf 4. Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, dan seorang yang gigih. Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi jauh lebih baik dengan penemunya. Ya, sudah. Kelompok 3 bagaimana, Alia? Sama, Bu. Oh, sama, ya. Nah, kelompok 3 sama dengan kelompok 1. Nah, kalau begitu silakan duduk untuk kelompok 1. Sekarang nanti kelompok 2. Ya, 2. Yona, silakan. Ininya baca dulu ya. Saya akan membacakan hasil diskusi. Pendapat terbaik oleh buku tanda penerangan setelah matahari terbenam. Satu, aman untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Karena lingkungan yang gelap gulita, kegiatan di luar rumah mungkin gagal terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Italia pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat di sekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf dengan berbagai percobaan. Pada tahun 1891, ia dapat mencetak koran terbitnya Wakefield laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dari yang pikirannya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Paragraf 1. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2. Thomas Alva Edison penemuan bola lampu pijar yang lahir di Milan, Italia pada tanggal 11 Februari 1847. Untuk menemukan bola lampu pijar, ia menghabiskan waktu selama 2 tahun. Paragraf 4. Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, dan seorang yang gigih. Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik dengan penemunya. Sudah? Silakan yang beda cum. Saya, Bu. Oh ya, silakan Alia. Paragraf 1. Thomas Edison penemuan besar yang mengubah dunia. Oh ya, bedanya di paragraf 1 katanya. Jadi Thomas Alva Edison adalah seorang yang penemu pengubah dunia ya. Tentunya dengan adanya bola lampu pijar, jadi Thomas Alva Edison menjadi mengubah dunia menjadi terang benderang, tadinya gelap ya. Nah itu, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 sekarang tampil ke depan. Tingkat keras suaranya. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Karena matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut menyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Italia pada tanggal 11 Februari 1847. Ia
adalah hasil diskusi kelompok 3. Ada yang beda? Sama tidak? Coba kelompok 1. Sama. Kelompok 2? Sama. Silakan duduk ya kalau sama. Nah ibu akan menyimpulkan apa yang kalian diskusikan ya. Yang pertama yaitu mengenai hak. Tadi ya diskusi angka 1 hak. Hak itu apa? Hak? Ya, segala sesuatu yang harus kita terima. Ini adalah hak. Segala sesuatu yang harus kita terima. Ini hak. Pengertian hak ini. Contohnya tadi banyak sekali. Ya. Yang pertama adalah misalnya hak kamu di rumah. Contohnya apa? Yang tadi yang sekarang coba ibu ingin tahu. Tadi ibu sudah menjelaskan adalah pengertian hak yaitu segala sesuatu yang harus kita terima. Sekarang ibu ingin tahu, acungkan tangannya yang tahu contoh hak di rumah apa saja. Acungkan tangannya. Coba lihat. Hak di rumah apa saja? Membantu orang tua. Membantu orang tua, betul tidak? Betul. Membantu orang tua, betul tidak? Ya, coba betulkan. Siapa yang tahu? Oh, Eldi. Dapat uang jajan. Oh iya, mendapat uang jajan. Nah itu adalah hak ya, hak di rumah. Siapa lagi contoh hak di rumah yang tahu? Tuh, betulkan tangannya. Yona. Mendapatkan saran dari orang tua. Iya, mendapatkan kado dari orang tua itu hak. Terus siapa lagi tuh? Siapa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Siapa lagi tuh? Laila. Mendapatkan sepatu baru. Iya, mendapatkan sepatu baru juga ya. Terus Alia, silakan tadi udah mengacungkan tangan. Mendapatkan seragam baru. Iya, mendapatkan seragam baru. Coba dia sekarang sudah mengerti ha? Di rumah itu apa? Biasanya kamu mendapatkan apa dari ayah dan ibu? Apabila sakit kamu suka diobati? Iya, nah itu salah satunya ya. Contoh hak di rumah kamu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yaitu dengan cara mengobati kamu, pergi ke dokter supaya sembuh ya. Tadi kamu sudah menjelaskan contoh-contoh hak. Sekarang kamu harus tahu apa itu arti kewajiban. Coba artinya apa kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Pinter, siapa? Sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya apa? Siapa yang tahu, Cung? Coba, siapa yang tahu kewajiban kamu di rumah ya? Coba, ini yang perlu ditunjuk oleh ibu. Siapa Ali? Ali kewajibannya apa kamu di rumah? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Kewajiban juga siapa lagi, Yona? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa lagi yang mau? Alia? Bereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Itu adalah kewajiban di rumah. Coba sekarang kewajiban di sekolah apa saja? Cung, yang bisa? Elvi? Membersihkan lingkungan sekolah. Iya betul, membersihkan lingkungan sekolah. Betul, siapa lagi? Siapa? Menaati tata tertib. Iya, menaati tata tertib sekolah. Siapa lagi? Cung. Menghormati guru. Oh iya, Pak Uji, kata Pak Uji menghormati guru merupakan suatu kewajiban. Siapa lagi? Ibu. Ya, Alia. Mendapatkan pelajaran. Iya, mendapatkan pelajaran, hak atau kewajiban kamu di sekolah. Coba pikir lagi. Kewajiban. Mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru merupakan hak ya. Kalau kewajiban apa ya? Belajar
kewajiban sekolah. Apa sih ya? Coba? Menyayangi kelas. Dia menyayangi adik kelas, pintar dia. Menyayangi adik kelas ya, karena kalian adalah kelas 6 yang kelas yang tertinggi ya, menyayangi kelas 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalian paham tidak hak dan kewajiban? Nah, tadi kalian telah paham nih hak dan kewajiban sebagai anak ya, di rumah dan di sekolah sebagai siswa. Sekarang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama apa ya, sebagai warga negara Indonesia, haknya mendapat apa dari negara itu apa ya? Mendapatkan keamanan. Iya, mendapatkan hidup tenang atau hidup aman. Apalagi siapa yang bisa sebagai warga negara haknya apa ya? Mendapatkan Udara. coba mendapatkan penghidupan ya layak ya. Terus apa lagi? Coba siapa yang tahu hak sebagai warga negara itu apa? Haknya kamu bebas memeluk agama ya, dan kepercayaan ya. Jadi kamu bebas memilih agama, memeluk, itu adalah hak sebagai warga negara ya. Terus lagi kewajiban sebagai warga negara apa tadi yang ada di zaman yang kamu diskusikan? Gotong royong di masyarakat, membangun rumah, membangun jembatan, membangun masjid, apalagi? Oh iya, membayar pajak. Itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Terus apa lagi? Menanam pohon atau reboisasi. Ya, apalagi? Meronda. Terus kewajiban warga negara yaitu tentunya membela negara apabila ada yang mau merebut atau menjajah negara kita ya, atau menghina juga negara kita, tentunya harus kita bela. Nah, itu kewajiban sebagai warga negara. Nah, sekarang setelah menjelaskan hak dan kewajiban, kalian juga harus tahu teks eksplanasi. Apa ya teks eksplanasi itu? Sudah ada yang tahu belum? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. iya. Teks eksplanasi adalah teks, coba siapa yang keras? Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Teks yang menceritakan atau menceritakan suatu kejadian tentang fenomena alam ya, itu adalah teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ini juga disebut adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang sesuatu hal ya. Jadi bersifat menginformasikan kalau teks eksplanasi itu. Ya, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Coba siapa yang tahu ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Ya. Ini adalah ciri teks eksplanasi. Nah, ini adalah ciri teks eksplanasi. Coba siapa yang tahu? Jadi hal yang dibahas itu bersifat keilmuan atau pengetahuan, ya. Di sini 3 ya, satu lagi. Bersifat keilmuan yang dibahas. Bersifat keilmuan. Ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini berdasarkan fakta, misalnya ya,
Iya, usia keberapa? Nah, ini berdasarkan fakta. Sifatnya informatif, ya. Informatif itu apa? Jadi menginformasikan kepada halayak ramai, ya, kepada masyarakat. Terus bersifat keilmuan, ya. Nah, bersifat keilmuan karena kita jadi tahu, ya, Thomas Alva Edison itu membuat bola lampu pijar itu jadi tahu dengan kegigihannya selama berapa tahun? Selama 2 tahun dia membuat memikirkan belajar untuk mencari sesuatu, yaitu menciptakan tentang bola lampu pijar, ya. Nah, kalau di sini Thomas Alva Edison merupakan teks eksplanasi. Nah, biografi, ya. Jadi Thomas Alva Edison itu merupakan contoh teks biografi. Teks biografi itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Terus lagi. Nah, teks eksplanasi ini mempunyai struktur teks, ya. Mempunyai struktur teks eksplanasi, ya. Yang pertama adalah judul. Yang kedua ringkasan umum. Yang ketiga deretan penjelas. Yang keempat simpulan. Ini adalah struktur teks eksplanasi. Ya, lihat ke depan. Jadi pernyataan umum, ya, bukan ringkasan umum. Pernyataan umum di sini. Eksplanasi ini strukturnya adalah satu, yang pertama judul, yang nomor dua pernyataan umum atau sebab akibat, ya, yang tiga deretan penjelas, yang keempat simpulan, ya. Itu adalah struktur teks eksplanasi. Biasanya teks eksplanasi itu misalnya dalam cerita atau budaya masyarakat, ya. Budaya masyarakat, terus gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Misalnya budaya masyarakat apa saja? Coba Cung yang tahu budaya masyarakat Indonesia apa saja? Banyak. Tari, ya. Tari apa saja? Coba yang sudah mendunia terkenal. Tari jaipong, apa lagi? Tari piring. Tari yang dari Jawa itu, yang dari Bali apa? Tari apa itu? Tari der. Tari apa lagi? Nah, itu adalah budaya, ya, budaya dari Indonesia. Ada tarian, ada tari seripi. Dari mana? Dari mana seripi? Dari Aceh, ya. Nah, itu budaya masyarakat. Apalagi budaya masyarakat. Misalnya di masyarakat sini suka apa? Termasuk teks eksplanasi budaya itu. Biasanya kebiasaan kamu budaya di sini apa? Ronggeng. Terus apa lagi? Kalau suka ada kuda lumping, itu namanya apa? Eblek. Nah, itu juga teks eksplanasi, ya. Eblek misalnya bagaimana menjadi teks eksplanasi? Misalnya eblek terdiri dari berapa peserta. Terus apalagi yang digunakan alat musiknya, misalnya kendang. Nah, itu, ya. Jadi dirinci, dijelaskan, ya. Nah, itu contohnya teks eksplanasi dari budaya. Yang kedua gejala alam. Nah, Alia, gejala alam contohnya apa saja? Cung, yang bisa gejala alam. Terjadi apa gitu? Gejala alam? Kebakaran, pinter Abi, apa lagi? Tsunami, apa lagi?
dikarenakan misalnya hujan sangat lebat akhir-akhir ini, curah hujan sangat tinggi. Kemudian karena misalnya karena banyak sampah yang menyumbat aliran sungai dan akhirnya sungai meluap dan terjadilah banjir. Maka di dalam teks eksplanasi itu adanya sebab akibat ya. Nah, itu adalah dari alam ya. Yang kedua dari gejala alam. Yang ketiga proses terjadinya sesuatu. Ya, jadi teks eksplanasi itu proses terjadinya sesuatu. Apa misalnya? Proses terjadinya sesuatu contohnya? Apa contohnya? Metamorfosis kupu-kupu. Ya? Ya? Metamorfosis kupu-kupu itu termasuk adalah sesuatu atau proses terjadinya sesuatu, termasuk teks eksplanasi. Diceritakanlah metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari apa? Dari satu ya sepatu apa? Kepompong. Dua apa? Ulat, kepompong dan kupu-kupu. Nah, itu ya adalah contoh terjadinya sesuatu, proses terjadinya sesuatu. Apalagi proses terjadinya sesuatu? Misalnya kamu ingin membuat combrok. Combrok itu apa? Bagaimana membuatnya? Nah, bahannya dari singkong. Terus setelah singkong bagaimana? Diparut dulu. Setelah diparut, dibentuk. Belum. Apalagi membuat dulu bumbu untuk isinya. Kemudian dibentuk. Setelah dibentuk, digoreng. Nah, itu juga termasuk teks eksplanasi, adalah sesuatu, proses sesuatu ya. Ya. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu harus menggunakan apa? Menggunakan kata baku. Menggunakan kalimat efektif. Kata baku contohnya apa? Coba yang tahu. Apotek disebut apotek. Harusnya apa? Apotik. Apotik. Jadi harusnya apotik. Jadi yang tidak baku apa? Apotek. Terus apa lagi? Nasihat. Harusnya nasihat. Kata bakunya nasihat. Tidak bakunya apa? Ya. Terus apa lagi? Cuman. Kata bakunya cuman. Terus kata tidak bakunya cuma. Apalagi itu siapa? Iya, Alia, bubuk. Harusnya kata bakunya bubuk. Kata bakunya bubuk. Tidak bakunya iya, bubuk. Apalagi? Ya, jadwal. Ya, ini jadwal. Kata bakunya jadwal. Jadi tidak baku menjadi jadwal pakai W begitu ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti mengenai teks eksplanasi? Kalau belum, coba. Apa yang belum? Kalian mau ditanyakan ke ibu? Sudah semuanya mengerti? Ya. Kalau sudah, sekarang ibu akan mengadakan evaluasi nanti ya. Jadi manfaat pelajaran hari ini yang pertama kalian telah tahu yaitu mengenai hak dan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang oleh kalian ya. Tidak boleh timpang ya. Nah, itu kemudian kamu juga tahu tentang teks eksplanasi apa saja. Nah, kemudian kamu juga nanti akan mengadakan evaluasi
untuk pembelajaran berikutnya tidak boleh berbicara lagi, harus fokus ke ibu mendengarkan ya, supaya kalian lebih mengerti lagi dalam belajarnya ya, supaya lebih baik lagi. Nah, sekarang ibu akan mengadakan evaluasi. Evaluasi ya, sedikit saja 10 soal. Kasih nama, nomor absen dan tanggal. Ini yang KPD. Silakan diisi evaluasinya. Boleh kamu menjawab dari yang mudah dulu ya. Boleh tidak berurutan. Silakan yang mudah dulu. Anak-anak sudah selesai? Ya. Nah, baiklah. Sekarang kita kumpulkan evaluasinya. Silakan perhatikan dulu alat tulisnya ya, supaya kamu setelah belajar membereskan tempat atau alat tulis kalian supaya disiplin dan tanggung jawab ya. Nah, nanti kamu di rumah mengerjakan tugas halaman 130 sampai halaman 135 ya. Ya, di buku tema 3. Terus ya, terus tadi 130 sampai 135. Kemudian kamu akan belajar mengenai rangkaian listrik ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sebelum pulang kalian berdoa
semua dulu. Silahkan pimpin doa oleh siapa? Ya. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Ya, silakan kamu pulang ya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan pulang. Tidak usah salam ya. Ini